Arab Saudi sudah menutup diri. Masjidil Haram sudah tidak lagi didatangi untuk umroh. Apa yang akan terjadi berikutnya dengan bumi kita? Disinilah puncak kengerian itu. Wahai bapak, ibu yang kami muliakan, orang kalau sudah tidak umroh ke sana, bahaya bagi bumi ini. Orang kalau sudah tidak tawaf di sekitar Ka'bah, bumi ini terancam. Sebab apa? Kestabilan bumi ini adanya di pusat rotasi bumi, ya, pusat rotasi bumi menuju langit yang membuat bumi ini seimbang adalah Masjidil Haram. Dari situ langsung tembus ke Sidratul Muntaha, ibarat tali, ya, di sini gantungannya, dan ini akan terus berputar selama orang masih tawaf di dalamnya. Coba bayangkan ketika gasing berputar, ketika putarannya kencang karena banyak orang-orang tawaf, maka gasing itu akan stabil, betul tidak? Tapi bagaimana ketika gasing tadi sudah melemah karena sudah tidak ada lagi yang memusingnya, yang memutarnya, maka dia akan melemah. Semakin melemah putaran gasing, apa yang terjadi pada gasing? Gasing akan labil, dia akan goncang. Makin dekat dia berhenti, makin goncang. Disitulah tahun-tahun gempa, kata Rasulullah. Tahun-tahun gempa, dan puncak gempa itu nanti, kalau di dunia ada di mana-mana gempa, tapi yang mustahil terjadi gempa selama ini adalah Mekah Madinah. Kalau Mekah Madinah sudah gempa, maka itulah dia tahun-tahun puncak bencana di muka bumi ini. Tempat yang paling aman, tempat yang paling tenang di bumi, yang didoakan oleh Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, sudah terjadi gempa-gempa dahsyat, maka itu pertanda apapun negara di muka bumi akan terjadi bencana-bencana yang mengerikan. Paham yang saya maksud ini? Yang mampu mensterilkan dan mengimbangi dosa yang dibuat manusia di muka bumi adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan sekarang tempat itu sudah tidak boleh dikunjungi untuk umrah, entahlah haji besok. Ini sudah ada, saya dengar isu, ya, dari dalam kerajaan, kemungkinan Ramadan pun akan dilarang. Iktikaf pun sepertinya akan dilarang. Bila ini benar, maka sempurna merinding kita, Pak. Puncaknya adalah kita lihat haji. Kalau musim haji besok ternyata ini belum selesai, masih terus berlangsung, maka hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Yang dalam perjalanan ini terjadinya di fase keempat. Yang dalam perjalanan sekarang, yang sedang dalam keadaan akan terus terjadi dan makin membesar, adalah apa yang dinubuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan mencincang, bahu memikul. Karena sebab terjadilah akibat. Ini adalah sunnatullah. Akibat benteng perlindungan bumi ini adalah Islam dan syariat Islam. Dan satu terakhir, benteng terakhir jalannya syariat Islam adalah Arab Saudi yang memimpin Mekah dan Madinah. Sudah amblas, sudah jebol. Maka wahai kaum muslimin, berbagai bencana alam sudah dimulai. Satu, bencana alam yang terbesar, menyebarnya terlebih dahulu zuhurul amradil mu'diyatil musta'siyati fi akhir zaman. Bermunculannya berbagai macam penyakit-penyakit menular yang sangat keras dan membandel, menular dengan sangat cepat dan mematikan. Ala mustawa alami, dalam standar global, ya, bukan untuk satu negara saja, tapi mendunia. Inilah dia zamannya. Di zaman kita ini, wahai hamba-hamba Allah, siapa yang menyangka sudah lebih 110 negara yang terinfeksi, sehingga sekarang bukan lagi epidemi, tapi WHO resmi menyebutkan pandemi, ya, yaitu menyebar dengan sangat cepat, penyakit dan wabah menular yang mematikan ke seluruh dunia. Ini sudah pandemi, bukan lagi epidemi. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini zamannya. Dan sebelumnya saya sampaikan pada umat hadis Nabi dari Ibnu Hibban, Imam Ahmad, Ad-Dailami, dari Al-Hakim. Rasulullah SAW berkata, di akhir zaman akan datang tahun di mana umatku terhalang nanti melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Saya pikir itu karena perang di internal kerajaan Arab Saudi. Saya sampaikan dulu begitu. Ternyata kita menyaksikan strategisnya rencana Allah jauh lebih sempurna dari apa yang bisa kita bayangkan. Hanya dengan isu COVID-19, Arab Saudi akhirnya menutup seluruh pintu-pintu masuk. Dan bukan hanya pintu masuk yang ditutup, yang sudah di luar, yang sudah di dalam disuruh keluar cepat. Bokimin yang ada di dalam pengen keluar, bila keluar dah nggak boleh masuk.
yang di dalam tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Larangan ini masih terus berlangsung dan sementara COVID-19 semakin ganas, belum ditemukan vaksinnya, belum ditemukan obatnya. Menurut WHO, obat COVID-19 vaksinnya paling cepat bisa ditemukan 18 bulan sejak dia muncul. Munculnya adalah 23 Desember, nanti 18 bulan baru muncul. Sekarang saja ini sudah merenggut nyawa ribuan jumlahnya kaum muslimin yang kami muliakan. Wahai ibadah Allah yang kami muliakan, Arab Saudi sudah menutup diri. Masjidil Haram sudah tidak lagi didatangi untuk umroh. Apa yang akan terjadi berikutnya dengan bumi kita? Disinilah puncak kengerian itu. Wahai bapak, ibu yang kami muliakan, orang kalau sudah tidak umroh ke sana, bahaya bagi bumi ini. Orang kalau sudah tidak tawaf di sekitar Ka'bah, bumi ini terancam. Sebab apa? Kestabilan bumi ini adanya di pusat rotasi bumi, ya, pusat rotasi bumi menuju langit yang membuat bumi ini seimbang adalah Masjidil Haram. Dari situ langsung tembus ke Sidratul Muntaha, ibarat tali, ya, di sini gantungannya. Dan ini akan terus berputar selama orang masih tawaf di dalamnya. Coba bayangkan ketika gasing berputar, ketika putarannya kencang karena banyak orang-orang tawaf, maka gasing itu akan stabil, betul tidak? Tapi bagaimana ketika gasing tadi sudah melemah karena sudah tidak ada lagi yang memusingnya, yang memutarnya, maka dia akan melemah. Semakin melemah putaran gasing, apa yang terjadi pada gasing? Gasing akan labil, dia akan goncang. Makin dekat dia berhenti, makin goncang. Disitulah tahun-tahun gempa, kata Rasulullah. Tahun-tahun gempa, dan puncak gempa itu nanti, kalau di dunia ada di mana-mana gempa, tapi yang mustahil terjadi gempa selama ini adalah Mekah Madinah. Kalau Mekah Madinah sudah gempa, maka itulah dia tahun-tahun puncak bencana di muka bumi ini. Tempat yang paling aman, tempat yang paling tenang di bumi, yang didoakan oleh Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, sudah terjadi gempa-gempa dahsyat, maka itu pertanda apapun negara di muka bumi akan terjadi bencana-bencana yang mengerikan. Dan yang mampu menstabilkan semua kejahatan dan dosa yang dibuat di muka bumi ini, aura dan hawa dosa yang berbentuk kegelapan, yang bisa menimbulkan bencana-bencana di mana-mana, yang mengimbanginya selama ini adalah amalan orang-orang saleh yang berkunjung ke Masjidil Haram, saudara, yang berkunjung ke Masjidil Haram. Mereka beribadah ke sana, nilai ibadah salat saja di situ 100.000 kali lipat satu kali salat, nilainya sama dengan 100.000 kali lipat salat di masjid-masjid yang lain. Inilah yang mampu mengimbangi dosa yang dibuat di muka bumi. Sekarang penyeimbang itu sudah dilarang untuk masuk. Paham yang saya maksud ini? Yang mampu mensterilkan dan mengimbangi dosa yang dibuat manusia di muka bumi adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan sekarang tempat itu sudah tidak boleh dikunjungi untuk umrah, entahlah haji besok. Ini sudah ada, saya dengar isu, ya, dari dalam kerajaan, kemungkinan Ramadan pun akan dilarang. Iktikaf pun sepertinya akan dilarang. Bila ini benar, maka sempurna merinding kita, Pak. Puncaknya adalah kita lihat haji. Kalau musim haji besok ternyata ini belum selesai, masih terus berlangsung, maka hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita rasanya tidak pula ingin menyalahkan Cina 100%, ya, karena ini muncul dari mereka. Kita tidak ingin salahkan pada mereka, karena seperti yang dikatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Semua bencana, semua petaka yang terjadi di bumi dan juga di laut, itu karena manusia yang buat. Manusia yang buat. Kalimatnya dalam ayat bima kasabat aidihim. Memang manusia yang buat. Semoga ada mendengarkan uraian saya. Wahai Bapak Ibu, enggak pun saya uraikan, Bapak bisa temukan, Pak, dalam 50 misi terjahat, ya, 50 catatan misi terjahat yang dibuat oleh Illuminati dan Freemasonry di bumi ini adalah mereka mentargetkan membatasi jumlah manusia hidup di bumi ini.
2020 nanti jumlah manusia tidak boleh lebih daripada 500 juta orang saja, dan yang boleh hidup itu orang-orang yang telah mereka tentukan. Maka yang lain harus mati, apapun caranya, dengan apapun jalannya harus mati. Mereka ciptakan senjata-senjata, mereka hasung orang supaya perang, kemudian mereka ciptakan senjata biologi semacam virus-virus segala macamnya. Mereka yang menciptakan kaum muslimin. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita tidak ingin menyalahkan sepenuhnya pada Cina. Ini adalah perbuatan manusia, tetapi Allah telah menyebutkannya di Lauhul Mahfuz. Nabi telah menceritakannya, ini pasti terjadi, dan di zaman kita terjadinya. Di zaman kita terjadinya. Menurut Bapak, virus corona ini kapan akan selesai? Kita nggak tahu. Indonesia katanya sebelumnya paling kebal dengan COVID-19 ini. Orang Indonesia kebal-kebal, orang Indonesia ini sehat-sehat, kuat-kuat, orang Indonesia ini siap dengan virus corona dan sebagainya. Sekarang terjadi lonjakan yang sangat tajam di Indonesia, ya. Dan sekarang beberapa fatwa yang aneh-aneh pun bermunculan. Di Singapura hari ini sudah ada fatwa tak boleh Jumatan, diganti dengan zuhur saja di rumah masing-masing. Ini ngeri, Pak. Kemudian Gubernur DKI kita melihat kepada perkembangan yang sangat hampir-hampir tidak bisa dikendalikan dan harus dikendalikan sebelum parah, maka sudah mulai dihimbau. Imbauannya sangat masuk akal, dan imbauan ini bagi saya juga layak kita pertimbangkan. Imbauannya apapun yang sifatnya keramaian-keramaian yang tidak begitu penting, maka jangan diadakan, dan tidak akan larang, ya. Pemerintah kota provinsi DKI akan melarang kegiatan yang kira-kira, apalagi yang hari Minggu itu ada acara Car Free Day. Car Free Day pun sudah tidak dibolehkan. Pokoknya acara-acara keramaian. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini mungkin beberapa, kalau boleh saya katakan, ini bisa jadi aksi-aksi terakhir ini secara Tabligh Akbar. Bisa-bisa ini akan dilarang, Pak. Bisa-bisa ini dilarang. Di Arab Saudi, di Mekah Masjidil Haram itu pun sudah dibatasi, Jumatan boleh sebentar saja lagi, hanya 15 menit, tidak boleh lebih daripada 15 menit. Orang pun sholat dibatasi sebentar saja, kemudian harus bubar. Ya Allah ya Rabbi, ini semakin membahayakan kaum muslimin. Wah, ibarat itu baru dengan satu kasus virus corona, sementara berlapis kasus yang sudah Allah siapkan di akhir zaman. Satu saja sudah membuat orang puyeng dan pening. Dan sebentar lagi apa yang akan terjadi kaum muslimin? Bumi ini akan labil, bencana-bencana besar akan terjadi, dan itu boleh saya katakan insya Allah dengan kepastian yang mantap, insya Allah akan terjadi dalam waktu dekat. Apa yang terjadi? Satu, kehancuran ekonomi seluruh dunia. Ini akan terjadi, Pak. Tidak ada negara yang tidak lumpuh ekonominya sekarang. Semua ekonomi orang sedang terjun bebas. Seluruh negara. Cina boleh saya katakan sudah berakhir, sudah tamat. Kita lihat 1 minggu ini terakhir. Kalau ada solusi, maka mudah-mudahan Cina masih bisa selamatkan. Tapi kalau sudah tidak ada lagi solusi, vaksinnya tidak ditemukan, maka negara begitu kokoh ekonominya di mana-mana, sekarang ini sudah betul-betul dalam keadaan goyang segoncang-goncangnya. Amerika, negara adidaya yang begitu kekar dan kokoh, hari ini pun sudah mulai kelimpungan dengan COVID-19. Tentara Allah yang tak nampak ini. Jepang yang begitu jumawa dengan teknologinya juga sudah mulai muntah berat. Kita sebutlah Italia. Jangan tanya tentang apa yang terjadi di Italia sekarang. Total sudah satu negara lockdown. Satu negara. Iran, negerinya para mullah, ini juga luar biasa. Entah mana yang mengerikan sekarang, entah Cina entah Iran. Korea Selatan, Spanyol, Prancis, Jerman, Belanda susul menyusul dengan cepat, dan terjadi percepatan yang sampai sekarang belum bisa diperkirakan kapan ini akan selesai. Dan ini perkiraan akan bisa merenggut nyawa lebih 65 juta orang. Entahlah, kita mengatakan Allahu hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula. Cuma dalam hal ini perlu saya sampaikan, jangan ikut-ikutan panik macam orang kafir. Kita ini orang beriman. Jangan panik seperti orang jahiliyah, sampai-sampai harga sebuah masker yang hanya Rp1.000 satu jadi Rp250.000 dibeli juga, harga Rp450.000 dibeli juga. Maaf ya, nggak pakai otak itu udah.
Kenapa sih kalau yang sanggup beli 250.000, ya Allah, ini sedekah hamba untuk masjid yang sedang butuh pembangunan ini, ya Allah, jadikan ini pelindung hamba dari virus corona. Kenapa nggak pikir begitu? Kenapa hanya untuk satu masker yang harganya Rp1.000 kita korbankan 250.000, 450.000, sementara kepada Allah Allah yang bisa melindungi kita tidak minta perlindungan kepada Allah dengan dana segitu. Kenapa tidak berpikir demikian? Orang beriman tidak layak seperti orang-orang jahiliyah. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tak sama orang-orang yang sudah ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Jangan panik-panikan seperti mereka. Jangan kaum muslimin. Tetapi memang iya, ada antisipasi, itu benar. Ada antisipasi. Baru-baru ini, hari ini, koran resmi di Perancis mengumumkan orang yang paling selamat dari virus novel corona baru ini adalah wanita-wanita muslimah yang berhijab dan bercadar. Benar, ini koran resmi Perancis umumkan. Kenapa? Mereka tidak pakai salam-salaman, mereka tidak pakai cipika-cipiki, mereka tidak pakai rangkul-rangkulan, dan mereka sudah menutup muka mereka, yang nampak cuma mata. Sekarang dibawa oleh Cina dan orang seluruh dunia hampir begitu, berbungkus semua, dan mereka juga berbungkus tangan. Ini untuk muslimah kita loh yang di sana. Nah, laki-laki juga, gubernur kita Bapak Anies Baswedan juga menganjurkan untuk sementara kebudayaan mulia yang kita miliki, sementara kita tahanlah dulu cipika-cipiki, kita tahanlah dulu peluk-pelukan. Maaf kalau datang ulama-ulama kita kemari, Ustaz Abdul Somad kah umpamanya, Ustaz Adi Hidayat atau siapa saja, mungkin antum rindu ingin memegang tangannya, mencium tangannya, lebih baik nggak usah dulu. Kita nggak tahu di tangan kita ini udah megang apa tadi, udah megang siapa tadi. Ini ulama kita. Saya harus sampaikan ini, Pak, maaf ya, rasanya untuk sementara tahanlah diri dulu. Kepengen sih meluk ulama kami, benar, tapi di masa fitnah ini tahan dulu. Ya, bisa tidak kira-kira begitu? Ini apa kata Ustaz Abdul Somad? Saya heran, saya diundang kemarin untuk ceramah atau untuk fotoan ini? Berfoto aja hampir 1 jam lebih. Kemudian ditambah lagi salam-salaman yang paling lama. Sekarang ini beliau gubernur Indonesia, Pak ya. Beliau mengatakan hindari dulu sementara waktu. Kebiasaan yang sebenarnya bagus sekali, bersalam-salaman, banyak salam-salaman yang kita sementara hindari dulu. Kalau iya juga bersalaman nggak apa-apa, tapi kita masing-masing sudah pakai sarung tangan, karena bersalam itu menggugurkan dosa-dosa, kan begitu kan? Bersalamanlah tapi pakai sarung tangan. Kalau yang bawa sal, dengan salnya ya, salaman, nggak apa-apa, lama-lama biar berguguran dosanya. Dalam keadaan bebas ini, kita tidak tahu siapa di antara kita yang sudah megang yang salah tadi. Tapi baiklah kaum muslimin, topik kajian saya arahkan kembali kepada jalur kita. Kalau larut kita dengan COVID-19 nanti, saya lanjutkan apa berikutnya yang terjadi. Jadi tolong sebutkan tadi apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, insya Allah. Coba sebutkan tadi apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kehancuran ekonomi dunia. Ibarat Allah yang kami muliakan, harga emas sekarang ini sudah ada di tingkat dan di peringkat yang belum pernah ada sebelumnya. Harga emas sekarang ini kaum muslimin kami mulai, silakan dilihat berapa harga satu emas sekarang. Harga emas antam, harga emas antam, harga emas murni, emas biasa 24 karat. Wahai kaum muslimin, 5 hari yang lalu saja harganya sudah Rp1.925.000. Naik terus kaum muslimin. Antam sekarang ada di puncak harga emas. Ingat tidak, 3-4 tahun yang lalu saya sudah peringatkan kaum muslimin seluruh Indonesia, bapak-bapak kalau ada duit, ibu-ibu kalau ada simpanan, tolong beli emas dari sekarang. Siapa yang dengar kajian saya dari dulu, sekarang baru ketemu kan? Sebentar lagi emas akan melejit dengan sangat tinggi dan kalian akan tinggalkan uang kertas. Saya katakan demikian. Sekarang uang kertas di Cina, Pak, benar-benar dicuci. Beberapa negara sudah mengajak uang kertas adalah penyebaran virus COVID-19 yang paling efektif itu adalah uang kertas. Nah sekarang udah mulai takut orang megang uang kertas. Direndam, Pak, direndam pakai obat-obatan, pakai kemudian dicuci.
baru disetrika dan dijemur kembali, dipakai lagi. Betapa ngerinya ini kaum muslimin. Nah, Nabi mengatakan kalian akan tinggalkan semua uang kertas nanti di akhir zaman. Dia akan berserakan di pinggir jalan seperti daun-daun menguning yang berguguran, tidak ada nilainya. Dipermainkan oleh anak kecil kalian. Saat itu nanti kalian kembali menggunakan emas dan perak. Kalau sekarang saya ajak ibu bapak untuk beli emas, terlambat atau tidak? Jawab, terlambat atau tidak? Kalau tidak, beli. Kalau ada duit, beli daripada nyimpan dalam bentuk angka-angka. Ya, sebentar lagi bapak ibu akan menyesal. Pak, Bu, 2018 RRT sudah mulai menarik uang-uang mereka dan mereka beli emas. Mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Hong Kong hampir seluruh warganya tarik dana-dana mereka dan mereka beli emas. Mereka sudah tahu. Amerika tahu persis, makanya Amerika gila-gilaan mengumpulkan emas di dunia ini. Amerika, Inggris, China, Australia dan negara besar berlomba-lomba pada beli emas. Karena mereka tahu nanti kembali kepada emas. Nah, sekarang itu sudah diambang pintu Bapak Ibu, kehancuran ekonomi global. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dampaknya apa? Nanti negara-negara di muka bumi akan bangkrut, lalu pemerintah tak sanggup menggaji para pegawainya. Susulan kedua adalah seluruh harga kebutuhan hidup manusia melejit senaik-naiknya, sehingga berapapun penghasilan orang takkan cukup, kata Rasulullah. Itu waktunya sebentar lagi. Sekarang wahai Bapak Ibu, berita-berita yang mengerikan, karena banyak negara sudah terjadi mengunci kota-kota mereka, pabrik-pabrik stop, nggak jalan. Apalagi Cina kaum muslimin, puluhan kota di stop, pabrik-pabrik dihentikan. Seandainya lebih dari 1 bulan saja sudah dapat dibayangkan kebangkrutan dan kerugian mereka. Sekarang ini wahai kaum muslimin yang kami muliakan, makanan yang ada di Cina habis. Kenapa habis? Satu, hewan ternak mereka, apapun ternaknya, mau kambing, mau sapi, mau ayam, mau anjing, mau babi, mau apa saja ternaknya, karena orang-orang tak boleh keluar, mati semua Pak. Makanya 40 kontainer yang bisa membakar 5, yang memiliki kapasitas 5 ton, itu 40 kontainer didatangkan ke daratan kota-kota Cina. Untuk apa? Membakar bangkai-bangkai hewan dan binatang yang mati. Nggak ada yang ngasih makan, mati seluruhnya. Sementara lahan pertanian Cina, tuan yang mengurusnya nggak ada. Ini pun akhirnya terlantar, dan yang terlantar ini akhirnya digarap oleh miliaran ulat bulu Pak. Sekarang ratusan juta lahan hektar pertanian dan perkebunan Cina habis oleh ulat bulu. Belum selesai ulat bulu mengerjakan pekerjaannya, datang pula serbuan belalang gurun. Ini belalang terganas. Belalang ini besar dan menggigit manusia. Jumlahnya miliaran datang. Setelah menyapu Afrika, menyapu Arab, Pakistan, India, udah masuk di Cina sekarang. Berlapis-lapis ujiannya Pak ya. Kalau bagi kita itu bukan ujian itu, tapi jawaban Allah atas kesombongan sang presiden yang jumawa, Xi Jinping, yang mengatakan tak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncang Cina. Dasar KP. Mereka tak percaya dengan Allah, mereka tak punya iman, maka mereka mengatakan tak ada yang bisa mengalahkan Cina, tak ada yang bisa mengguncang Cina. 1 minggu saja Bu, setelah dia ngomong begitu, Allah bayar tunai. Allah tak kirimkan rudal ke situ, Allah tak kirimkan tsunami, Allah tak datangkan gempa besar, Allah tidak turunkan petir, Allah tidak datangkan angin puting beliung. Allah hanya datangkan makhluk yang tak nampak, yang disebut dengan virus. Namanya cantik pula tuh, corona. Pakai novel di depannya, novel corona baru. Ketika dilihat dengan kaca pembesar, warnanya dan bentuknya juga cantik, memang kayak mahkota Pak. Ternyata sekarang dunia meratap merintih. Sebentar lagi ekonomi akan hancur dan makanan akan langka. Lalu disinilah Nabi berkata, persiapkan diri kalian makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun. Setiap keluarga persiapkan makanan yang dapat selama 1 tahun, bukan Indomie, bukan Supermie. Sekarang jalankan pikiran, apa yang bisa makanan bisa bertahan selama 1 tahun. Terserah, jangan banyak teori. Persiapkan saja, tiap keluarga harus perintahkan, persiapkan makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun. Kapan mulainya Ustadz? Kalau menurut hadis Nabi, ada, jangan sembarangan mulai.
Sekarang ini baguslah kita pesankan makanan bagus, Pak. Tapi permulaan yang disebutkan dalam hadis Nabi, dan hadis ini kuat, Pak, yaitu ketika kamu melihat meteor atau bintang berekor melesat di atas langit dunia selama 3 hari berturut-turut sampai 7 hari, antara 3 sampai 7 hari. Kalau itu sudah kamu saksikan, semua kalian larilah dan bawalah makanan yang dapat dimakan selama 1 tahun. Sekarang saja sudah mulai kita lihat kelimpungan orang di bumi ini karena makanan yang semakin langka dan harga semakin melejit. Nah, berikutnya apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi berikutnya, ibarat Allah yang kami muliakan, adalah kelaparan global. Jadi kehancuran ekonomi disusul dengan kelaparan global. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, di akhir zaman kata Rasulullah, takkan terjadi kiamat sampai tetangga rela mendatangi tetangga yang dulu adalah sahabatnya dan membunuh tetangga itu hanya gara-gara sepotong roti yang ada di tangan tetangga karena lapar. Karena lapar, tetangganya dibunuh, Pak. Sebab tetangga itu punya sepotong roti. Ini akan terjadi, wahai Bapak Ibu, di Wuhan hari ini. Wuhan hari ini kaum muslimin, sangat banyak yang melemparkan dirinya dari gedung-gedung karena stok makanan sudah nggak ada, yang dimakan udah nggak ada, barang yang dibeli udah busuk-busuk, harganya pun meroket melangit, Bapak Ibu. Itu kondisi Wuhan sekarang. Bapak mau tahu keadaan kaum muslimin di Uighur, Xinjiang, Cina sana, yang jutaan disekap dan dipenjara. Ini penjara yang sangat banyak orang-orang di dalamnya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini dah masuk minggu ketiga, mereka tidak ada makanan sama sekali. Seperti apa nasib kaum muslimin yang ada di Uighur, Xinjiang sana? Kita masih bisa makan, bahkan buang-buang nasi kita di sini. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti kita akan melakukan penggalangan dana. Demi Allah, ketakutan tidak mendengar penggalangan dana. Kita akan melakukan penggalangan dana untuk bela Baitul Maqdis, bela muslimin, dan bela Islam insyaallah ta'ala. Dan ini adalah kerjaan yang bisa kita lakukan mumpung kita masih lapang dan masih santai saat ini. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya, berikutnya ibarat Allah yang kami muliakan, yang akan terjadi dalam waktu dekat. Catat itu, apa yang terjadi dalam waktu dekat? Yang pertama tadi apa? Kehancuran ekonomi dunia, ya, yang mampu bertahan dan yang punya emas nanti. Maka dari sekarang siapa yang punya duit, beli emas 1 kilo, 2 kilo simpan. Nggak sanggup beli 1 kilo, 2 kilo, ya, karena memang tampang-tampang miskin banyak sini. Udahlah, 1 gram, 2 gram, 3 gram, berapa sanggup beli? Beli dari sekarang. Mau emas batangan, mau emas perhiasan, mau emas dinar dan segala macamnya, beli, Bu, simpen diam-diam. Jangan umumkan pada orang lain, umumkan di grup. Aku udah mulai, nggak usah. Nanti didatangi maling malam. Yang kedua, apa yang akan terjadi setelah kehancuran ekonomi? Terjadinya kelangkaan pakan di mana-mana, kelaparan di mana-mana. Ini susulan, Pak. Kemudian yang ketiga, dan ini juga akan terjadi mungkin di tahun ini lebih dahsyat daripada 2019. Semoga tidak terjadi, itu doa kita sih. Di akhir penutup nanti kita doa. Tapi ini akan terjadi, kata Rasulullah, kemarau ekstrim 3 tahun berturut-turut. 2016 saya sudah menyampaikan. Menurut para pakar dan ahli bumi kita, 2019, 2020, 2021, 2022 akan terjadi kemarau ekstrim berturut-turut selama 3 tahun. Dan berarti 2020 akan lebih berat lagi daripada 2019. 2019 kemarin jangan tanya kemarau yang ada. Ada yang 10 bulan, ada yang 11 bulan nggak turun hujan, ada yang 1 tahun kering di mana-mana, betul tidak? Panas di mana-mana. Dan tahun ini kita akan menyaksikan panas yang lebih dahsyat daripada 2019. Ini akan menyebabkan kehancuran global juga, Pak. Makanan di mana-mana akan mati. Sudahlah belalang yang datang itu menurut PBB bulan April nanti akan berkembang menjadi 500 kali lipat banyaknya. Ini akan menggarap tanam-tanaman yang ada. Nanti ditambah dengan serangan kemarau yang ekstrim. Berlapis, Pak. Maka stok makanan yang tersedia di muka bumi jangan berharap impor ke impor lagi. Saya menyarankan orang Indonesia kembalilah kepada pertanian. Hidupkanlah kembali perkebunannya, ya, perjuangkanlah dengan ketaatan, bungkus dengan amal soleh, anti maksiat, sehingga Allah jaga Indonesia dari petaka-petaka besar yang akan terjadi. Ini keempat, ya. Yang keempat yang akan terjadi adalah kelaparan global, kemudian kemarau ekstrim. Ini akan menyusul. Kemudian yang kelima yang akan menyusul di muka bumi. Ini bukan ramalan. Sekali lagi bukan ramalan. Semuanya urut-urutan hadis Nabi yang saya susun, yang kami susun, dan urut-urutannya ini sesuai dengan kondisi menjelang Imam Mahdi muncul.
Kaum muslimin yang kami muliakan, apa yang akan terjadi berikutnya? Yang akan terjadi berikutnya adalah perang di mana-mana. Jadi kalau boleh kita tuliskan di sini, tadi kalau ini sudah salju turun di Arab, huru-hara di Timur Tengah, kemudian pembantaian di negeri Syam, keringnya sungai Efrat, ada semua. Kemudian tadi adalah terjadinya pandemi. Itu sudah sedang berjalan OTW sekarang kan, banyak angka kematian. Kemudian berikutnya apa? Terjadinya kelangkaan, kehancuran ekonomi dunia. Akibat pandemi ini, orang-orang tidak bisa berproduktivitas, Pak. Lahan-lahan ke pertanian, pabrik, dan seluruhnya berhenti. Maka ini akan menjadi kelangkaan pakan yang berat. Harga menjadi melambung tinggi. Ekonomi dunia menjadi hancur. Dan harga, harta menjadi tidak berharga. Orang kembali menggunakan dinar dan dirham. Selanjutnya yang akan terjadi adalah perang. Kemarau ekstrim. Menyempurnakan bencana yang sebelumnya. Kemudian setelah itu baru disusul dengan perang. Kalau bukan perang negara dengan negara, maka juga terjadi perang antar tetangga dengan tetangga berebutan makanan. Lihat di Palu, ketika baru saja tsunami, gempa terjadi tsunami, 3 hari baru orang sudah mulai kelabakan demi hidup, mereka sudah mulai mengambil kesana kemari. Betul tidak? Itu baru 3 hari. Bagaimana ini nanti berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Manusia brutal. Hadisnya Sahih Bukhari, hadisnya Sahih Muslim. Akan terjadi nanti di mana manusia tega membunuh tetangganya hanya karena sepotong roti yang dimiliki tetangga sebab lapar. Disinilah alasan kenapa saya mulai mengajak kaum muslimin, ayo kaum muslimin, dari sekarang persiapkan tempat-tempat tinggal yang jauh dari kota, karena orang-orang brutal itu banyaknya di kota-kota. Pergilah ke tempat-tempat yang jauh dari tepian laut. Betul tidak? Bukankah ini yang saya ajak? Pergilah dari tempat-tempat yang jauh dari laut. Panas yang sangat ekstrim besok ini, Pak, menyebabkan gunung es yang ada di kutub utara, gunung es yang ada di kutub selatan, serta Antartika, serta di berbagai tempat yang ada esnya akan meleleh, Pak. Permukaan laut akan naik, akan banyak kota-kota di pinggir laut di akhir zaman yang tenggelam. Bapak akan menyaksikan ini. Dan sekarang kenaikan air laut di mana-mana seluruh dunia sudah mengalami peningkatan tajam. Banjir di mana-mana tiap sebentar. Betul tidak? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kayaknya capek dengerin saya ceramah ya. Semuanya menakutkan. Bu, udah pada makan malam tadi, Bu? Udah pada makan malam? Ibu, ini bahaya nih, tegangannya tinggi. Kalau tadi nggak makan, saya khawatir, Pak, Bu, jantungnya jadi lemah. Hah? Sanggup masih diteruskan? Alhamdulillah. Kita sampai jam berapa insya Allah? Sampai selesai aja lah ya. Oke. Yang bilang tadi sampai subuh, saya percaya. Sampai subuh itu saya percaya. Cuma ketika saya ceramah di sini sampai subuh, orang-orang udah pada di rumah. Saya sendirian ceramah sampai subuh. Kalaupun ada yang bertahan, udah tidur.